Oke, di sini kita mau mencoba Bapak Haji Sulaiman Yusuf SHMH. Haji Sulaiman Yusuf SHMH sebagai narasumber kami. Kami di sini dari Universitas Muhammadiyah Riau ingin mewawancarai Bapak mengenai fitur perdana dan perdata. Perdana dan perdata kan? Baik, kita ada beberapa pertanyaan untuk Bapak mengenai itu tadi perbedaan fitur perdana dan perdata. Saya sebagai moderator Saskia Wulandari dan ini rekan kelompok saya yang bernama Mulia Popiano. Saya dari Masjid Sapi. Saya sini September. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu yang sudah Bapak luangkan hari ini. Kami mengucapkan mohon maaf sebelumnya dan terima kasih juga atas waktunya. Oke, lanjut langsung ke sesi tanya ya. Oke, kita mau ke mana nih? Oke, kita jelasin dulu ya Kak ya. Kepada Kakak Cindy Septiani, kalau persilakan. Oh, Bapak, kami mohon diperjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan fitur, perdata, dan pidana. Kita tahu bahwa negara kita negara hukum. Kalau kita berbicara tentang negara hukum, semua aturan-aturan hendak segala macamnya. Maka kalau kita ingin mengetahui aktivitas peradilan di Indonesia, kita undang-undang undang-undang tentang peradilan umum, undang-undang tentang peradilan negara, undang-undang tentang peradilan militer. Jadi dalam undang-undang dasar kita itu kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi tugasnya ada dua, mereview undang-undang yang tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Jadi kalau ada undang-undang tidak sesuai dengan undang-undang dasar, maka itu bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi menentukan apakah memang bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak. Kalau bertentangan, Mahkamah Konstitusi itu tugasnya. Yang kedua tugasnya, kalau ada selisih hasil pemilu, pilpres maupun pilek, mesti nanti hasil pemilu kita ini baik pemilu bupati maupun DPR dan DPRD. Itu selisihnya mau ke MK. Juga dengan pilpres. Ini ada dua itu, tinggal bukan. Nah, Mahkamah Agung ini membawahi ada 4 peradilan. 1 peradilan umum, 2 peradilan agama, 3 peradilan tun, yang keempat peradilan militer. Ada 4 peradilan. Nah, kemudian ada lagi tambahan-tambahan peradilan ad hoc yang berada di lingkungan peradilan umum. Seperti misalnya pengadilan pidana, pengadilan mengenai pembunuhan, ya, ada selisih pembunuhan, tapi juga ada pengadilan sendiri, namanya pengadilan pembunuhan industri. Berada di bawah ini juga ada di lingkungan peradilan umum. Ada namanya pengadilan tindak pidana korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi ini khusus lagi berada di lingkungan umum tadi. Itulah, kalau ada peradilan yang khusus semuanya masuk ke dalam lingkungan peradilan. Kita empat tadi, peradilan umum, tata negara, agama, dan militer. Masing-masing apa itu juga sama. Khusus peradilan militer misalnya ada mengisi kasus-kasus yang bersangkutan dengan militer, tersangka, terdakwanya, jaksanya, hasilnya semua militer. Militer itu baik angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara. Jadi itu peradilan sendiri. Kalau orang korupsi, yang menangani itu apa? Boleh Depok. Nah, peradilan agama itu untuk agama Islam. Peradilan agama Islam tidak bisa. Nah, peradilan agamanya yang mengurus masalah ekonomi syariah, masalah kawin cerai ini, warisan, Islam. Kalau orang Islam mau cerai harus ke peradilan agama. Nah, orang
berebut warisan itu pengadilan agama, itu orang Islam. Tapi kalau orang non Islam itu ke pengadilan negeri. Di peradilan umum itu ada 3 tingkatannya, di pengadilan negeri sama. Jadi PN itu putusannya kalau tidak terima, dia masuk ke banding ke pengadilan negeri. Saya misalnya sekarang masalah, saya terima bahwa putusan itu tidak adil, saya buat memori banding namanya. Itu dibutuhkan ke pengadilan tinggi. Nah, putusan pengadilan tinggi, kalau saya juga tidak puas atau lawan saya atau siapa yang lawan saya tidak puas, dia juga memori kasasi ke mahkamah. Putusan pertama itu di pengadilan negeri, tidak puas dengan putusannya, saya ke pengadilan negeri mengalami dengan memori banding. Setelah itu kalau tidak puas juga dengan pengadilan negeri, baru kita ke mahkamah itu namanya kasasi. Pada memori kasasi ini. Hakimannya itu kapan putusannya? Kita kan waktu itu sudah diputuskan apa itu sudah ada bukti. Waktu pengadilan negeri itu, kalau ada hakim misalnya tidak memperhatikan atau tidak memasukkan dalam putusannya bukti yang diajukan, itu bisa kita lakukan lagi pengadilan tinggi. Atau pengadilan negeri kurang menilai alat bukti yang kita ajukan sesuai dengan undang-undang PK itu. Sudah dasar kita itu ajukan kembali banding. Maupun dengan pengadilan negeri ini tidak mengikuti undang-undang ini tidak menilai sebagaimana mestinya. Nah, itu nanti dipertimbangkan lagi oleh hakim tinggi di pengadilan tinggi, ada hakim tinggi lagi untuk majelisnya. Jadi di majelis ini dipertimbangkan lagi. Nah, ini bagaimana putusan ini? Ada 3 kemungkinan: ditolak, memori bandingnya, berarti diterima putusan pengadilan, atau diterima putusan memori banding, jadi putusan PN-nya dibatalkan, atau diperbaiki. Kita anaknya terlalu sedikit atau mengganti, tidak ada perbaikan putusan, ditolak tidak, diterima tidak, cuma diperbaiki. Nah, itulah putusan dari pengadilan tinggi. Nah, kemudian ada juga lagi ke kasasi juga sama. Tapi dalam kasasi itu sudah final, ada lagi. Padahal nanti ada namanya upaya hukum luar biasa. Hukum luar biasa ini namanya PK, peninjauan kembali putusan Mahkamah Agung. Dia bisa tinjau kembali namanya PK. Tapi harus ada bukti baru nih. Ini bukti selama ini dari PN, ada tinggi sampai kasasi itu ada bukti itu. Tapi kita juga bukti baru. Misalnya warisan, ada waris supaya tersembunyi, nah itu kita dilakukan PK. Bisa putusan kasasi ini dibatalkan. Ya. Nah, tadi kan ada 4. Tadi kan pengadilan negeri, pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara. Ini betul. Nah, jadi beda nanti. Jadi yang dimasukkan agama tadi udah tun ulung kan tadi. Nah, tun ini putusan-putusan pejabat negara yang tidak menginginkan keadilan. Misalnya ada surat dekan atau rektor. Jadi rektor ini tidak sesuai dengan keadilan masyarakat. Nah, itu diajukan ke tun untuk dibatalkan. Atau pemberhentian karyawan misalnya oleh rektor atau pengeluaran oleh mahasiswa. Ini ajunya ke pengadilan umum lagi. Nah, tun lagi. Itu ada 3 tingkatan juga. Ada tun, ada yang pengadilan tingginya, pengadilan tinggi tata usaha negara, dan nanti Mahkamah Agung juga. Jadi administrasi negara itu persoalannya diadili oleh pengadilan tata usaha negara. Untuk pengadilan tata usaha negara. Ini 4-nya kan, di bawah Mahkamah Agung ada 4 peradilan: peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama. Peradilan agama sama, ada peradilan agama, ada peradilan tinggi agama, dan kasasi. Lalu warnanya ke Mahkamah Agung. Jadi kalian bisa kamu tahu ya Pak? Ya, Berbeda ya? berbeda dia. Peradilannya beda. Tapi semuanya di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung itu membawahi 4 peradilan di Indonesia: peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan militer. 4. Nah, semua peradilan ini ada undang-undangnya. Bagaimana membentuk hakimnya, apa kebenaran, mana?
undang-undang peradilan militer, ada undang-undang peradilan hukum negara, ada undang-undang peradilan umum. Nah, kalau ada peradilan khusus, itu dilakukan di bawah hitungan di kondisi itu butuh becas itu kerja itu dia berpikir istri jadi yang mana kalau masalah perikanan ada lagi pengadilannya karena dia juga ada di lingkungan pengadilan partai ini mungkin juga ada perikanan ada korupsi ada korupsi ya. Jadi makanya kalau sekarang ini udah semester 3 nggak sana, sama tuh ada karena belum cara mendalami ya. jadi dengan mungkin masih dari kami seperti ini supaya kami mendalami bahwasanya ternyata setelah kami mengetahui dari sumber ternyata hukum itu lebih luas ternyata dari yang kami kira. Kalau orang melakukan suatu perbuatan yang tidak diatur di undang-undang, tapi tidak sesuai dengan tempat hukum tidak ada undang-undang masuk. Nah, ada masuk ada tuh undang-undang lah. Tidak, tidak dilandasi dengan undang-undang. Tapi dengan apakah ada wilayah tertentu daerah tertentu? Jadi kalau orang bertanya apakah hukum, jawabannya hukum itu tidak bisa dibuat satu definisi. Karena hukum terlalu luas, maka kita perlu belajar 8 semester untuk memahami apa itu. Sebelum kita belajar 8 semester, sebagian dari hukum penting, jangan saja. Nah, kita ini kan hidup dalam masyarakat itu ada norma, ya kan? Ada namanya norma kesusilaan, moral, ada norma hukum. Nah, norma hukum itu yang undang-undang. Kalau yang keempat ini norma ini hukum. Kalau norma hukum itu adalah undang-undang. Tapi norma moral, etika, norma agama itu bukan undang-undang, tapi harus hukum juga. Jadi ya, norma itu hukum. Norma itu apa? Ada norma agama, ada norma adat, ada norma sila, ada norma moral, ada norma hukum. Salah satu normanya norma hukum inilah yang kita sebut dengan undang-undang, peraturan perundang-undangan, dari dasar, undang, peraturan pemerintah, perda, ya kan. Nah, berdasarkan itu undang-undang dasar mengatur bahwa kita ini menganut sistem negara yang memisahkan kekuasaan. Ini bukan membagi. Jadi ada yang membagi, ada yang memisahkan negara di dunia ini. Kalau yang membagi, artinya satu kekuasaan dengan negara itu terpisah. Tapi kita, misalnya, kekuasaan legislatif. Legislatif itu sudah bisa dibagi dia. Kenapa? Karena legislatif ini fungsinya dengan DPR. Dan undang-undang itu dibuat oleh Presiden bersama DPR. Nah, legislatif itu di Indonesia ada di DPR, ada di Presiden. Presidennya eksekutif juga. Yudikatif adalah peradilan. Jadi, negara yang bagi tiga, ada yang memisahkan, ada yang membagi. Kita memisahkan. Memang terpisah dia sebetulnya. Dia membagi secara entah ini, seperti ini, cara itu biasanya membagi. Itu terpisah dia, kita ke yudikatif ini. Nah, setelah undang-undang ini dibuat, maka itu disebutkan dengan hukum acara. Hukum acara itu kita sebut dengan hukum formil. Hukum materinya apa? Hukum materinya itu yang mengatur siapa salah, siapa yang benar. Baik Pak, terima kasih kepada Bapak yang sudah menjawab pertanyaan kami dengan baik dan sangat-sangat baik dan memuaskan kepada kelompok saya dan termasuk saya sendiri. Semoga dengan tema wawancara ini ilmu yang Bapak berikan sangat bermanfaat untuk kita semua dan tentunya sangat bermanfaat untuk teman-teman. Wawancara ini kami
besar rasa terima kasih kami kepada Bapak dan sekaligus ucapan maaf atas perilaku atau omongan kami. Dan Ibu, terima kasih atas kesempatan yang sudah Bapak berikan, waktu yang Bapak luangkan. Kami sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak. Oke, baik itu aja. Yang rekan-rekan, ada penambahan atau tidak? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Audio Jungle.